hamil anak pertama dan mengalami kehamilan yang berat karena muntah-muntah memaksa kami harus ke rumah sakit. Jadi saat saya lemas, tidak punya tenaga, saya harus naik bis bersama Mas Anies ditemani dan rumah sakitnya jauh karena hanya rumah sakit tertentu yang bisa menerima kami. Saya akan bercerita tentang membangun keluarga dari nol bersama Mas Anies. Kenal Mas Anies ketika di masa kuliah, dan Mas Anies lulus tahun 95 di bulan Desember. Saya lulus di bulan Februari atau Maret di tahun 96. Nah, waktu itu saya sudah dilamar oleh Mas Anies. Bulan Mei kami menikah. Tidak lama setelah itu, bulan Juli kami berangkat sekolah. Umur kami 27 waktu itu, dan kami menikah bulan Mei tanggal 11. Mas Anies sudah mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Amerika Serikat. Dan waktu itu saya ingat waktu Mas Anies melamar, Mas Anies membeberkan selembar kertas yang isinya adalah sebuah garis dengan titik-titik di garis itu yang menunjukkan rencana 5 tahunan. Jadi 5 tahun kita akan sekolah, 5 tahun kemudian kita akan berkarir. Tapi rupanya ceritanya tidak sesuai dengan rencana. Allah punya rencana yang lebih baik, kita merencanakan, ternyata saya waktu itu hamil anak pertama dan mengalami kehamilan yang berat karena muntah-muntah, tidak bisa diisi makanan, seringkali dehidrasi, dan memaksa kami harus ke rumah sakit. Padahal sebagai mahasiswa di negeri orang, tentunya kami hidup prihatin, tidak punya kendaraan, selalu pakai kendaraan umum. Jadi saat saya lemas, tidak punya tenaga, saya harus naik bis bersama Mas Anies ditemani, dan rumah sakitnya jauh karena hanya rumah sakit tertentu yang bisa menerima kami. Jadi akhirnya diputuskan bahwa saya pisah dulu dari Mas Anies supaya Mas Anies bisa fokus kuliah. Saya meneruskan kehamilannya di Indonesia ditemani orang tua dan juga melahirkan di sana. Jadi momen yang paling berat waktu itu adalah ketika harus berpisah dari Mas Anies. Padahal waktu itu boleh dibilang kami pengantin baru ya, belum setahun kan kami bersama, dan waktu itu memang sudah punya mimpi ingin bersekolah bersama-sama, terpaksa harus berpisah. Dan waktu itu saya hamil 7 bulan untuk kembali ke Indonesia. Komunikasi waktu itu kan belum ada HP ya, belum ada handphone yang WA, belum ada. Waktu itu internet juga masih baru, namanya Wasantara, yang kalau mau koneksi saya pilih malam hari dan cuma untuk kirim email. Kalau mau telepon harus pakai kartu telepon internasional yang harganya lumayan mahal. Jadi memang sangat terbatas untuk bisa berkomunikasi. Kirim foto pun nggak bisa kirim foto digital ya, jadi saya kirim foto dicetak terus dikirim ke Amerika. Mas Anies selesai S2 itu tahun 98 atau 99. Nah, usia Tia waktu itu usia 15 bulan. Mas Anies mengajak kami kembali ke Amerika. Alhamdulillah Mas Anies dapat S3 di Northern Illinois University. Akhirnya saya bawa Tia naik pesawat sendiri dengan bayi yang Masya Allah sepanjang penerbangan Tia antang banget. Sampai di Amerika saya dijemput Mas Anies di airport, dan Tia melihat ayahnya, dia panggilnya Om. Dia nggak kenal ayahnya. Karena yang dia masih terlalu kecil dan Mas Anies kan tidak ada tiap hari. Dengan berjalannya waktu, Mas Anies begitu terlibat dengan Tia, diajak main, diajak berenang, disuapin. Banyak sekali yang dikerjakan bersama antara Tia dengan Mas Anies. Sementara saya menata apartemen yang baru. Akhirnya Tia dekat juga dengan Mas Anies.
Dan alhamdulillah kita kemudian bisa berangkat bersama-sama, naik truk, bawa barang-barang, pindah kota dari Maryland ke DeKalb, Illinois untuk melanjutkan S3. S3 itu sangat demanding waktu itu. Jadi kadang pulang sangat malam karena harus mengerjakan tugas di perpustakaan, dan kami juga belum ada keuangan yang cukup gitu untuk memulai sekolah. Kemudian waktu itu kami hamil anak yang kedua, Mikail. Tahun 2000 Mikail lahir, saya membesarkan 2 orang anak, sambil nganter dia sekolah, ngurus bayi, dan lain-lain. Jadi belum terpikir untuk bisa sekolah. Nah, di sana saya rasanya perlu terus mengembangkan diri kan, nggak bisa saya cuma di rumah ngurusin anak gitu. Jadi saya dapat informasi bahwa ada pelajaran untuk orang tua, pendidikan untuk orang tua yang berlangsung selama 6 minggu, seminggu sekali. Kami belajar berbagai hal tentang parenting, dari mulai pertumbuhan dan perkembangan anak, komunikasi, disiplin positif, mengembangkan kemampuan sosial anak, kemudian bagaimana menghadapi perkembangan zaman dalam mendidik anak, dan lain-lain. Ternyata menjadi orang tua dengan pengetahuan itu jauh lebih ringan jalannya daripada yang meraba-raba, yang trial error. Akhirnya saya mendaftar di Family, Consumer, and Nutrition Science di Northern Illinois University, belajar tentang Applied Family and Child Studies dengan bayangan bahwa saya akan membawa ilmu itu ke Indonesia dan saya akan buat program seperti yang saya jalani untuk orang tua di Indonesia. Kami melakukan banyak penyesuaian. Saya mendaftar dan alhamdulillah diterima waktu itu, dan saya langsung applied untuk bisa menjadi asisten dosen supaya ada tambahan penghasilan. Itu sekitar bulan Agustus September 2001 terjadilah 9/11 yang waktu itu Mas Anies masih ada di Amerika. Kita lihat di TV kejadiannya dan kita sangat kaget dengan kejadian itu. Tapi saya sudah diterima di Universitas di Northern Illinois. Dan Mas Anies waktu itu berencana pulang ke Indonesia untuk penelitian, untuk mengambil data. Pulanglah Mas Anies. Nanti kembali ketika saya akan kuliah. Kembali dengan rencana bahwa tinggal mengerjakan penelitiannya dan saya bisa fokus kuliah, Mas Anies bisa sambil jaga anak-anak. Ternyata Mas Anies terdampar di Indonesia, tidak bisa balik ke Amerika. Karena waktu itu ada backlog visa di kedutaan di Amerika karena ada perubahan. Waktu itu kan setelah 9/11 mereka sangat berhati-hati untuk memasukkan orang ke Amerika dan juga prosesnya menjadi lebih lama. Mas Anies terdampar di Jakarta selama 6 bulan dan saya waktu itu baru mulai kuliah dengan anak 2. Jadi itulah sebetulnya masa yang paling berat. DeKalb itu kota kecil, orang Indonesia sedikit, dan saya sangat terbantu oleh sahabat saya di sana. Dia mau dititipin anak kalau saya lagi kuliah. Alhamdulillah 6 bulan lewat, Mas Anies bisa kembali. Hamil anak ketiga, lahiran, namanya Kaisar, tahun 2005 lahirnya, bulan Mei. Kemudian kami kembali ke Indonesia 4 bulan setelah itu.